Selamat pagi Bu Yana. Selamat pagi Bu Ni. Udah lama ya kita nggak ketemu. Kira-kira udah berapa tahun ya Bu Yana? Alhamdulillah Bu Yana dalam kondisi sehat. Dan saya tuh mengundang dan Bu Yana bersedia hadir. Dan terima kasih ya. Kami khususnya Puadi Tenor Pangan dan juga dosen-dosen sangat senang melihat kehadiran Ibu Yana pagi ini. Yang kami ingin ya kita bincang-bincang santai aja ya Bu Yana ya. Sejarah perkembangan teknologi pangan. Dulu kan teknologi makanan ya, teknologi makanan yang berdiri tahun 1961. Mungkin gini ya, saya silakan ya. Waktu zamannya Pak Hari ya almarhum, itu namanya food technology. Oh, food technology malahan. Beliau itu baru lulus, baru pulang dari Jepang. Oh, food technology. Jadi mata kuliahnya juga banyak yang berbahasa Inggris seperti canning gitu ya. Teknologi pengalengan itu tahun berapa canning. itu? Ya itu tahun 60-an lah. Tahun 61 kan berdirinya makanan. Saya juga waktu itu masih beliau itu sudah dekan, saya itu masih mahasiswa ya waktu itu. Ya kita dulu kan termasuk yang kurang beruntung lah karena keadaan fasilitas di Indonesia, fasilitas pertama, kemudian keadaan di Indonesia juga belum aman ya. Seperti di ITB juga kan, bisa politik masih belum stabil gitu. Jadi namanya berganti-ganti tuh, beliau itu membawa dari Jepang, jadi pakai bahasa Inggris. Oh, food technology yang pertama lagi dulu ya. Kemudian ya pakai bahasa Inggris lah. Waktu itu canning itu teknologi pengalengan. Dosen-dosennya dari mana Bu Yana? Ya dari ITB ya, dari ITB, dari Unpad gitu. Bahasa pengantarnya bahasa itunya bahasa Indonesia. Oh, ya, kurikulumnya. Mahasiswanya ya digabung waktu itu yang ada aja juga cuma 4 orang. Yang bertahan Pak Supli hanya dengan saya ya. Waktu pertama kali angkatan Ibu Yana itu berapa orang? Teknologi pangan itu, teknologi makanan ya dulu. Food technology waktu itu yang tahu cuma saya sendiri ya. Ada lah beberapa orang tapi jarang kuliah juga, hanya tercantum. Kenapa tiba-tiba kan Ibu Yana remaja ya, banyak ini ya di tempat lain, kok tertarik gitu loh masuk di food technology? Ya mungkin saya kecemplung ya. Gini, awalnya saya tuh ke pertanian Bogor, cuman kan mungkin tidak memenuhi syarat, jadi ditolak gitu ya. Jadi tidak memenuhi syarat, kalau ada ini itunya ya bisa masuk sebetulnya, cuman kesempatannya pada waktu itu iyalah gitulah, keadaan politik juga yang tidak mendukung. Kondisi. Jadi saya waktu itu ada brosur dan didatangi dari sini, masih di Lengkong ya. Iya, oleh kampus kita pertama kali di Lengkong. Sospol waktu apa itu. Namanya? Anak-anak panitianya orang-orang Sospol dari program studi, bukan program studi, jurusan Sospol. FISIP ya, yang sekarang FISIP. Dulu mas Sospol. Datangi bawa brosur, ngundang saya. Ya akhirnya kecemplung lah perpeloncoan, waktu itu masih perpeloncoan tahun 64 ya. Tahun 64. Senior saya sebetulnya ada di atas, cuman ya jarang muncul. Kebanyakan senior itu waktu itu dari manajemen production management ya. Iya, kalau tidak salah TI itu namanya dulu manajemen produksi kata Pak Dede. Iya, jadi pakai bahasa Inggris juga. Iya. Production management. Production management waktu itu masih ada 4 orang. Saya lupa lah namanya, tapi kalau lihat wajahnya. Kalau Pak Supli itu angkatan pertama. Iya. Kemudian generasi berikutnya baru Ibu Yana gitu. Iya. Tahun 64 Bu Yana, Pak Supli 61 ya. Iya. Itu Pak Supli masih ada 2 yang perempuan gitu. Waktu itu masih datang itu kayak selfie waktu di Badranaya kan selfie menjabat sebagai manajer atau apa ya. Oh, itu dari teknologi pangan, dari food technology, dari teknologi pangan. Cukup lama itu Pak Hari itu dia lulus dari Jepang, lalu di sini dia berkiprah membawa dari sana. Jadi yang merintis sebenarnya Pak Hari ya. Pak Hari.
Sebetulnya yang ciptaannya tadi manajemen production management itu memang dari ITB. Pak Suparwadi yang rumahnya di Oh, benar kata Pak Deddy, Dago Pak Suparwadi. Iya, iya. Pak Suparwadi, dia dari kimia teknik, tetapi dia kimia memegang laboratorium kimia fisik di ITB yang kebakaran itu ya, kimia fisik. Iya. Nah, saya sering ke sana, kuliahnya dia di sana karena cuman berapa orang, empat angkatan, cuman 4 orang paling banyak. Ya, kuliahnya jam 7 pagi, dulu kan kendaraan juga sulit, jadi ya banyaknya saya yang hadir. Pak Supli kan kerja waktu itu. Sambil kerja ya beliau? Iya, banyak karyawan ya waktu itu, belum seperti sekarang dikhususkan. Saya itu mungkin waktu itu termasuk yang apa ya, yang polos lah, cuman kuliah ya kuliah gitu, jadi nggak tahu apa-apa, harus datang jam 7 ya jam 7. Tapi jadi pinter sendiri gitu ya. Pinter sendiri kenapa? Kan sering ditanya tuh sama Pak Suparwadi kalau kuliah kimia fisik apa tuh termodinamika. Jadi mau nggak mau kan belajar, masa ditanya nggak bisa, nanti dia ya dosen ITB dulu itu kan tegas-tegas ya. Jadi gitu. Ya yang bertahan tuh saya, tapi akhirnya juga saya tuh sempat nyerah karena nggak selesai, uang kuliah terus dan apa kan saya itu masih... Kuliahnya di Lengkong atau di mana saja itu kampusnya? Iya, kalau dosennya dari ITB di ITB, kalau dosennya dari Unpad ya di Unpad. Gitu. Termasuk fasilitas laboratoriumnya juga? Iya. Di Lengkong itu laboratorium hanya biokimia sama kimia ya. Kimia dasar, analitik sama kimia dasar sama biokimia. Hanya 2. Jadi biokimia itu kan bisa seperti dulu itu misalnya mengidentifikasi glikosa, monosakarida, polisakarida, itu kan bisa sama-sama dengan kimia dasar dan kimia analitik. Hanya untuk uji kualitatifnya. Ada 2 laboratorium tapi dengan 3 mata kuliah, itu hanya itu. Nah, kalau kimia fisik dulu di ITB. Kemudian alat-alat mesin, SOIP itu yang apa ya? Kalau SOIP apa sekarang ya? Satuan operasi ini itu di ITB, di kimia teknik juga. Yang misalnya jadi kita banyak dibantu oleh drum dryer, compartment dryer yang gede-gede itu ya, dryer yang gede, yang besar-besar ya di situ kita. Ya saya sebenarnya banyak masukan-masukan dari kalau di kuliah. Oh, kamu kuliah di sini, padahal kita ini cuma nebeng ya di Unpad. Di Unpad itu dulu apa ya? Kimia organik mungkin yang di Singapura Bangsa. Kimia organik kimia dan analitik. Food teknologi juga nyembelih itu, Pak Muhyiddin. Teknologi pengolahan, Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin dari Pak Muhyiddin itu dari mana ya? Peternakan. Itu kan di Singapura Bangsa kan peternakan. Iya. Itu kita untuk teknologi food preservation, teknologi pengawetan kalau sekarang, kemudian teknologi pengolahan ya kalau diterjemahkan, karena saya lupa lagi itu. Mata kuliahnya kebanyakan berbahasa Inggris ya. Nah, itu nyembelih ya hewan, kambing apa kita ikut. Tapi saya sih nggak ngelihat ya. Kita kuliahnya di sana dengan Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin banyak itu memegang mata kuliah pengawetan, teknologi pengolahan 1. Dulu teknologi hewani yang sekarang oleh Pak Nana ya, Pak Dr. Nana. Ada 4 dulu teknologi nabati, hewani, itu 1, 2 ya. Nabati 1, 2 dulu tuh teknologi pengolahan 1 sampai ke teknologi pengolahan 6 dulu. Jadi di apa ya, oleh beliau itu ya diciptakan begitu saja. Kayak canning itu khasnya di pangan itu, teknologi pangan ini ya, Unpas. Karena canning ini ya mungkin karena Pak Hari pulang dari Jepang, dia kurikulum itu unggulan kita itu. Di yang lain nggak ada loh itu. Iya, kalau SOIP dari itu ya teknik kimia ITB yang ini kan jadi meramu. Berarti kita bisa membayangkan bahwa kurikulum dari teknologi pangan ini merupakan gabungan ya dari beberapa mata kuliah teknik
kimia, Mm-mm. kemudian teknologi. Oh ya, mikrobiologi juga olahan. dari ITB. Iya, Pak Ali. mikrobiologi Pak Ali, Pak Ibrahim ya. Pak Ibrahim, Pak Ali waktu itu masih asisten, Pak Ibrahim. Iya, Pak Ibrahim yang. Kemudian matematika juga kita kuliahnya di ITB. Gini, kita datang di mana pengajar atau dosennya berlokasi. Ya kalau pagi-pagi kita di sana, sore juga kita upamanya gini, kuliah mikrobiologi yang tidak ada mahasiswa kan sore. Jadi kita ngikut di sana. Oh, jadwal setelah kuliah ITB dan atau itu di Unpad-nya. Bayarnya di luar juga itu. Oh, ada biaya tambahan. Iya, dari namanya sekarang SPP atau apa ya. Ya di itu karena kemarin saya masih didukung oleh ayah saya ya. Saya juga nggak tahu kalau Pak Supli waktu itu Pak ada apa enggak, saya nggak ngerti. Pokoknya kan harus bikin laporan, harus apa. Iya, kerja praktek ini waktu itu. Kan ada saya kerja prakteknya di Badranaya. Saya dua tempat Badranaya sama di mana waktu itu ya? Oh, di Beras kalau nggak salah. Berarti sudah ada di Beras di Dolok atau Bulog yang sekarang di Soekarno-Hatta itu. Kalau penelitiannya Ibu Yana di mana topiknya? Penelitiannya udah mulai di lab kita atau join juga di saya lain. Di sana saya kalau nggak salah di ITB juga saya penelitiannya. Di ITB juga. Ya kita bayar juga ya di ITB. Ya karena kita menggunakan dan fasilitas. di LIPI karena pembimbing saya kan Profesor Soeharto dan udah mulai Pak Harto ikut. Jadi kalau pas mikrobiologi saya ikut ke ITB, di LIPI juga saya harus bayar karena jadi mengerjakan dulu saya penelitiannya pembuatan asam asetat dari ini limbah gula ya, limbah gula di LIPI. Nah tahun berapa Ibu Yana lulus Bu Yana? Dengan fasilitas yang ya bisa kita katakan saya itu tahun 70-an udah penelitian, cuman kan karena keadaan politik sidangnya di mana? Di ITB atau di dua-duanya, ITB dan di LIPI. Kan pembimbingnya Pak Ali dan harus presentasi dulu di LIPI, nanti sidang sarjananya di ITB. Karena saya mengerjakan proyek mereka. Ternyata memang keberhasilannya ya namanya penelitian kan nggak usah berhasil. Membuat asam asetat kita kan masih ekspor ya. Jadi cukai itu sedikit sekali ya randemennya. Memang nggak berhasil gitu. Padahal dulu tuh saya ngedesain alat juga gitu ya. Ke ITB itu alat distilasi khusus untuk asam asetat dari alkohol. Kan alkohol itu kan menguap kalau dipanaskan. Dulu itu dari molase ya, limbah itu. Molasenya ya mereka udah ngambil dari sana, tetapi yang lainnya ya saya sendiri. Gitu. Cukup lama, saya setahun lebih, setahun setengah penelitian, terus presentasi juga di sana. Di ITB. Karena proyek mereka. Nah, kemudian Ibu Yana bersamaan lulusnya dengan Pak Supli atau enggak? Angkatan Pak Supli dulu. Kebetulan Pak Supli kan angkatan pertama ya? Sama-sama, 79 beda minggu ya, beda 1 bulan. Beda waktu. Karena Pak Supli itu, saya tergantung pembimbing kan. Ada wisudanya waktu itu? Ada. Saya yang pertama. Jadi Bu Yana dengan Pak Supli di wisuda tahun 1979 itu? Jadi Pak Supli itu yang dulu kan pertama kali Fakultas Teknik, Pak Supli itu pakai upacara adat Sunda ya. Pak Supli itu megang apa gitu saya nggak tahu. Kalau di sana, udah di Taman Sari atau belum waktu itu? Belum. Masih di Lengkong. Jadi kita di Merdeka dulu. Oh di Gedung Merdeka. Gedung Merdeka. Saya itu pakai kebaya. Saya suruh gitu, saya nggak mau. Jadi Pak Supli yang dia pakai adat ya, bagus juga. Kalau saya itu tepuk tangannya kita yang pertama ya itu. Lulusan yang pertama. Karena gini, dulu kan ada ujian negara, Bu Hasneli. Iya, karena kita belum disamakan. Jadi sidang Pak Supli dulu pada tahun yang sama, beda minggu lah, beda hampir sebulan.
Kemudian saya ujian negara, saya ingat sekali waktu itu tahun 1980. Langsung lulus, langsung diangkat. Di Kopastis ya? Heeh. Bu Yana, Pak Supli, Bu Ella, angkatan pertama Enggak, Kopastis. Bu Ella saya nggak tahu. Kita kan Bu Yana, Pak Supli dengan Bu Yana pesanan dulu ya? dari Pak Muhtar Effendi ya kita. Iya, rektornya Pak Muhtar Effendi. Itu pesanan karena jadi ada rekomendasi dari Unpas, kita diperlukan 2 orang. Jadi langsung diangkat. Kita ujian negaranya ini lisan. Karena cuma berdua. Dijejerkan berdua, pengujinya ada 5. Iya, langsung ya, koordinator perguruan tinggi swasta didirikan untuk membina ya perguruan tinggi ya, khususnya di Jawa Barat. Itu tahun 1980. Direkrutlah dari setiap perguruan tinggi perwakilan. Nah, Ibu Yana dengan Pak Supli perwakilan ini ya dari Unpas. Ya, angkatan pertama dan beberapa dari FISIP mungkin ya. Itu hadiah ini juga bagi saya hadiah ulang tahun ya, Januari itu kejadiannya. Oh, pengangkatannya Januari ya? Langsung diangkat gitu. Begitu di wisuda langsung diangkat. Enggak, wisuda dulu tahun 79. Iya, kita kan ujian negara. Ujian negara, iya. Ujian negaranya Januari karena diundur dari Desember entah ada apa. Kemudian langsung diangkat pegawai negeri. Itu ketua jurusannya udah Pak Harto ya? Bapak Profesor Dr. Inakdius Soeharto. Saya lupa ya, kayak sepertinya ya. Nah, pada waktu Ibu Yana kuliah sebelum di wisuda, kalau tidak salah ketua jurusnya Pak Insinyur Usman Sujana. Ya, dia juga ada. Ya, 2 periode beliau menjawab sebagai ketua jurusan. Dia sebagai pengajar juga, ngajar mesin. Ya pokoknya yang ke alat-alat jadi mesin. Tahun 76 di Corona 72 ya dia mulai ya 72 4 tahun. Kemudian 80 itu udah Pak Ignatius Soeharto, Profesor. Waktu itu iya. Karena waktu itu dekan saya masih dekan Pak Hari. Pak Hari jadi waktu itu ya. Mengapa waktu itu mungkin ada suatu kericuhan karena dekan itu pendapat. Yang uji semua program studi termasuk yang management production. Mereka kan ini juga. Jadi kalau sidang dekan ikut nguji gitu. Dekan jangan ketua jurusan juga program studi. Kayak Pak Rusman atau apa atau iya, dekan pertama di teknik itu adalah dari teknologi makanan ya. Udah setelah food teknologi berganti jadi teknologi makanan. Teknologi makanan kemudian teknologi pangan. Insinyur Hari Subirin ya. Jadi food teknologi, teknologi makanan karena semua rasanya berbahasa Inggris waktu itu kan zamannya pemerintah itu harus diubah jadi bahasa Indonesia. Oh, iya. Jadi teknologi makanan. Teknologi pangan saya bingung kapan itu. Teknologi pangan setelah kita disamakan. Kita rubah tahun 90. Ya. Berarti Pak Hari dekan pertama dari Fakultas Teknik. Selanjutnya dekan pengganti Pak Hari itu adalah Profesor Dr. Tata. Ya, Sudia dari ITB, mesin ITB. Sebelumnya itu yang pencetusnya itu Pak Suparwadi itu. Oh, Pak Suparwadi. Pencetus, ya itu Pak Dede tadi kemarin mengatakan pencetus dari teknik kimia. Pak Suparwadi. Pak Suparwadi. Dia memang lulusan teknik kimia, tetapi dia sebagai megang kalau di sana di ITB kan dia kimia fisik lab, kimia fisik. Pak Suparwadi. Ya, saya ingat karena saya kuliah sering karena kuliah sendiri jadi sering ditanya Pak ya. Pak Suparwadi itu. Jadi ada data lagi yang kita dapatkan. Beliau masih ada ya, Pak Dede kemarin lu bilang. Makanya setelah Ibu Yana saya akan manggil Pak Dede untuk hadir di sini. Pak Suparwadi karena Ibu Yana tahun 80 diangkat di Kopastis, Pak Supli, Bu Yana, selang kemudian Bu Ella di Kopastis. Bu Ella mah kayaknya kita nggak tahu kan. Kan ini dibawa oleh Pak Yusuf Mukmin. Kalau kita itu memang pesanan dari sini jadi langsung begitu lulus. Karena Ibu Yana kan alumni. Kemudian juga yayasan belum memiliki dana untuk membiayai dosennya. Nah, sehingga di tahun-tahun awalnya tahun 80-an sampai saya itu 86 ya. Saya 86, Pak Nana 85. Itu dosen Kopastis semua yang dikirim. Nah, setelah 80
Pak Dede itu 88, 89 gitu ya. Barulah masuk dosen yayasan pertama tuh nanti kita clearkan dengan Saya nggak tahu. Dr. Insinyur Dede Zainal Arif. Nah, pada waktu Ibu Yana diangkat, Pak Dede ini baru jadi mahasiswa tingkat 1. Mungkin ya. Iya, dia bilang dia angkatan 1980 di jurusan teknologi pangan. Waktu itu masih teknologi makanan. 80 berarti pertama itu kan Waktu Pak sekitar Hari mau diganti dengan September Profesor gitu Tata. ya kayaknya. Iya, mau diganti Profesor Tata, jadi dia menyaksikan. Kemudian ketua jurusannya udah mulai diganti oleh Profesor Dr. Insinyur Soeharto. Yang pertama yang Soeharto. saya ingat mah Pak Suparwadi ya, pencetusnya. Iya, ya diingat. Enggak tahu beliau masih ada karena istrinya tuh dokter gigi ya. Rumahnya itu di Tea House, Dago Tea House. Oh gitu. Rumah nanti kita ITB coba ya. Coba Coba telusuri aja ya. selidiki apa mungkin Iya, ada. iya, karena Pak Dede bilang Ada anaknya, ada siapanya pencetusnya mungkin. itu dari ITB, teknik kimia. Iya. Makanya kita tuh kebanyakan materinya itu bersinggungan dengan teknik kimia. Pak Iya. Roy, almarhum ya, ikut juga Iya, terlibat. karena mata kuliahnya banyak yang ya ke teknik kimia lah, kayak Soib sekarang. Asal usul kenapa kita bukan di bawah fakultas pertanian kan gitu? Kenapa kita di fakultas teknik? Itu asal usulnya. Karena kita juga waktu Di Fakultas Singapura Teknik. Bangsa itu ya itu Kan ya gara-gara dipertanyakan teknologi ya, pengolahan. kenapa teknologi pangan di bawah fakultas teknik? Ternyata ya mayoritas kurikulum kita itu 50% adalah keteknikan kan begitu ya. Ya berarti Ibu Yana tahun 80 ini ya. Kemudian tahun Ibu Ella tahun 83, kemudian Pak Nana 85 setelah ujian negara, dan saya 86 bersama dengan Pak Ian. Nah, Prof Ian itu enggak coba Bu Nelly, maaf ya saya nyalang. Bu Ella saya nggak tahu apakah tahun 80, 83 saya nggak tahu ya. Yang jelas mas saya dengan Pak Supli dari Kooperatif. Iya, berarti dosen Kooperatif pertama yang dikirim adalah Bu Yana dengan Prof Supli. Nanti saya cek karena di Kooperatif. untuk dosen sebagai pegawai negeri full itu setahun kan, yang sebelumnya itu percobaan dulu. Ada datanya kok, ada NIP-nya juga kan. Kalau kita kan ada nomor induk dan tanggal kita diangkat kayak saya. Kalau Bu Ella ya silakan aja nanti dengan beliau ya, saya kurang nanti tahu. kita, Karena kita beda waktu itu beda jalur ya. Kalau saya mah ingetnya ya saya dengan Pak Supli ujian negara langsung di itu. Jadi udah dipesan karena kita takut lari ke mana-mana, tapi Pak Supli kan udah kerja ya di daerah. Terus yang saya mau ini kan Bu Yana, kan Ibu Yana mengalami ya demikian panjang ya sejarah perkembangan teknologi pangan dari mulai tahun 1964. Sekarang Ibu Yana masih bisa menyaksikan di tahun 2022. Apa kesan Ibu Yana? Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kan begitu ya, dari mulai pembelajarannya, kurikulumnya, sarana fasilitasnya. Ya jelas perbedaannya banyak sekali, jauh sekali ya. Sebagai alumni ya, Ibu Yana juga. Terutama fasilitas ya. Sekarang fasilitas yang mendukung itu betul-betul wah gitu ya. Dengan dukungan teknologi kekinian gitu. Dibandingkan dengan waktu itu. Ya sekarang apapun bisa dicari kan. Ya melalui internet dan sebagainya. Kemudian juga peralatan. Saya kan udah lama tidak ke lab. Peralatan juga banyak yang mendukung ya. Peralatan kekinian gitu. Jadi harusnya saya nggak tahu ya, Bu Nelly mungkin bisa memberikan informasi sekarang bagaimana peralatan laboratorium kita. Apakah sudah mengikuti kemajuan teknologi atau belum? Saya tidak tahu ya. Kalau untuk ke industri kita masih masih mengarah ke sana ya. Makanya kita lagi mencari sponsor, hibah dan sebagainya. Tahun ini kita mendapatkan hibah, di mana hibah itu diarahkan untuk miniatur industri miniatur. Jadi ke arah ke industri ya. Minggu depan itu ada beberapa asisten dan dosen itu akan ke Bogor, akan melakukan pelatihan mengenai ini ya, pengolahan industri di Bogor ini. Nah itu salah satu bentuk kita harapkan juga alumni ya, mereka yang maju, yang berhasil
datang ke kampus, melihat sarana fasilitas apa yang mereka bisa sumbangkan. Karena terus terang perguruan tinggi negeri yang lain maju itu karena peranan alumninya yang menyebabkan mereka bisa berkiprah ya. Contohnya ITB itu banyak sekali sumbangan-sumbangan dari alumninya. Terutama terus terang ya, kita di laboratorium memang masih, kita katakan masih ya, untuk standar kita sudah ya, tetapi untuk melebihi misalnya HPLC yang sekian miliar, nah kita belum ada itu. Kita membutuhkan itu sebetulnya kan begitu. Jadi banyak hal yang kita butuhkan, bagaimana kita bisa membedakan beberapa bahan pangan dengan peralatan yang lebih sensitif gitu alat-alatnya. Sekarang kan masih standar Mas ya. Ya bisa kita katakan analisisnya juga masih analisis standar hanya untuk mengantar mereka. Tetapi kalau untuk ke industri itu belum sampai ke sana kita. Jadi itu yang harus kita lakukan ke depan ya, tantangan untuk dosen-dosen muda dan juga pimpinan-pimpinan di fakultas dan prodi, bagaimana bisa menyiapkan sarana dan fasilitas itu. Karena gap antara industri dan akademisi itu harusnya saling bersinggungan, sehingga alumni kita ini bisa langsung ya, mereka bisa terpakailah di dunia industri ya, walaupun mereka tidak harus langsung menggunakan peralatan itu, tapi dengan adanya miniatur-miniatur di kampus kita, di lab kita, nah itu memudahkan alumni untuk mendapatkan kesempatan berkarya di industri kan begitu. Nah saya ini loh Bu Yana, Ibu Yana kan cukup lama tuh, dari tahun 80 sampai tahun 2020. 2010. Yang benar Bu Yana. 2010 kan saya pensiun 65. Di 2010 pada waktu saya sidang S3 Ibu Yana datang kan? Belum pensiun kan? Juni ya datang, karena saya sejak pensiun juga saya kan nggak gitu lepas, saya masih ya, dapat kelas. Jadi berarti berapa tahun tuh? 2020, 30 tahun ya? Iya. 30 tahun Bu Yana, suka dukanya tuh. Ya sampai ini juga kan pandemik aja saya nggak aktif ke sini ya. Sebelumnya juga saya kan masih suka ke sini karena dapat kelas ya, masih berhubungan gitu, masih hubungan batin dengan teknologi pangan kan masih erat. Iya, gitu. Angkatan ini loh. Kamu masih bisa ketemu loh. Makanya saya bilang ini harus sejarah ini harus didokumentasikan. Karena pandemik aja udah nggak kesini ya, karena hampir semua kan nggak boleh, apalagi seperti saya harus tahu diri kan, lansia. Nggak ada. Iya kan, beliau-beliau udah nggak ada, kalau nggak kan bisa bersharing ya. Iya. Tinggal Bu Yana yang alumni, kalau Ibu Ella mah dosen yang mengajar di sini kan begitu ya. Kalau Ibu Yana kan alumni dan juga dosen yang berkiprah di sini. Saya juga harus berkunjung ke atas ya. Cuman yang saya dengar terakhir itu ada untuk mendeteksi analisis ini ya, berdasarkan metode Hunter itu ya, katanya ada ya alatnya. Ada beberapa, karena saya itu kan dulu S2-nya di IPB, jadi sempat menikmati alat-alat canggih ya, alat-alat kekinian waktu itu ya, itu tuh tahun 90-an ya. Jadi mereka udah punya, karena mereka itu kan perguruan tinggi swasta negeri, jadi dapat hibah ya dari Jepang, dari pemerintah. Itu saya menikmati benar ya untuk ini juga misalnya untuk HPLC ya, kemudian gas kromatografi ya, walaupun tidak mengoperasikan sendiri tapi kan melihat gitu ya, kita dosen-dosen di sana mengoperasikan gitu. Tapi kalau untuk mengidentifikasi warna saya sendiri, untuk tekstur juga saya sendiri diperbolehkan waktu itu dalam penelitian. Kalau untuk gas kromatografi dan kita HPLC, itu kita ada. HPLC, gas kromatografi kan cukup mahal, jadi kalau HPLC kita belum. Mereka yang mengoperasikan, karena waktu itu tahun 90-an, ya pertengahan 90-an itu untuk satu sampel aja itu 75, ya ratusan ribu ya. Iya.
Jadi cukup saya mahal. juga ingat saya melakukan analisis asam-asam amino, tapi di biotek ITB ya, bioteknya IPB itu 20 jenis asam amino esensial itu kan dianalisis itu dengan larutan standar kan cukup mahal. Mahal itu, isolisin, lisin itu kan bisa ratusan ribu. Jadi saya hanya beberapa aja tergantung dana yang saya miliki. Tapi saya mengamati gitu, walaupun saya tidak boleh langsung ya dari preparasi alat, preparasi senyawa gitu. Saya, oh begini susah bener, pantas mahal ya gitu. Sampai kita melihat di amino acid analyzer gitu ya, yang menganalisis asam amino esensial, saya lihat bisa terdeteksi gitu. Apa misalnya di udang, saya kebetulan waktu itu kan di kacang Bogor ya, Bambara groundnut di kacang Bogor, terdeteksi oh ini asam amino esensialnya ini. Jadi kita ini terpesona gitu, begitu canggihnya alat itu. Memang kita nggak boleh operasi sendiri, tapi melihat laboran itu ya, kita ya itu karena kita bayar ya, kita berhak dong, itu kan sampel saya. Memang ya saya itu di sana diberikan nikmatan gitu untuk merasakan dan melihat pengoperasian alat canggih gitu. Pada itu tahun 90-an pertengahan gitu. Nggak tahu kalau yang kita lain. baru antioksidan, bahan alam ya. Tetapi untuk HPLC kita belum, mudah-mudahan. Karena untuk biokimia itu perlu sekali untuk metabolisme ya. Sangat saya tuh walaupun dana itu cukup besar ke IPB itu, kepuasan dan kenikmatan itu nggak bisa diceritakan dengan kata-kata gitu. Teman-teman sendiri mungkin ya almarhum juga Profesor Supli mungkin apa pernah melihat alat-alat canggih itu, karena beliau saya tidak tahu di mana ya waktu itu penelitian. Di IPB itu banyak sekali alat canggih di teknologi pangan. Dia sekali-kali lah kalau ke sana studi tour lihat. Minggu depan kita ini yang kedua nih. Kebetulan dapat dana hibah ya. Sehingga akan ke sana, tetapi dalam hal yaitu pengoperasian mesin, pengemasan ya. Kita ikut ya. Khusus untuk ini MPIP ya, asisten MPIP, karena beberapa dosen kan pada umroh, jadi jatah dosen itu kita beri kesempatan kepada asisten yang berkorelasi langsung untuk menangani nanti alat-alat itu. Jadi kita dapat hibah dana. Nah, ya satu hal yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita melengkapi alat-alat itu, tidak mungkin dari dana mahasiswa, tapi kita harus mendapatkan dari hibah-hibah kan begitu. Nah ini Podi tahun lalu itu lumayan dapat hampir 1,9 M. Tahun ini mungkin dana pemerintah juga terbatas sehingga bantuan juga hanya 800 juta untuk tahun ini. Dan itu digunakan untuk yaitu miniatur, kita katakan miniatur. Iya, itu yang penting kan kita bisa baca ya. Iya. Misalnya seperti awimeter itu kan alatnya ya kotak-kotak sekecil sekali tuh, separuhnya itu tuh monitor itu ya. Itu harganya miliaran. Waktu itu tahun pertengahan 90-an ya, tahun 90. Itu tinggal pijit, masukkan alat, keluar awimeter. Kalau kita kan di sini masih manual. Pernah itu berdasarkan RH ya. RH itu kan mengukur relative humidity dengan ini susah sekali kan peralatannya, mendesainnya. Kalau itu kan sudah digital dan terdeteksi dengan cepatnya, tidak memerlukan saya itu sampel juga tidak berubah dengan. Saya waktu itu ngukur awimeter itu berapa puluh sampel dan cukup murah gitu Kak buat saya itu, buat apa dibandingkan dengan HPLC dan sebagainya. Wah, ini canggih kalau kita berdasarkan RH relative humidity mah ngedesain alatnya setengah mati. Sebilangnya pernah kan saya lihat di sini di teknologi pangan di lab. Itu tuh berapa miliar harganya. Wah, mau kebeli ku Unpakku Fakultas Teknik mah gitu ya.
itu alat yang begitu kecil gitu, apalagi yang besar ya mudah-mudahan saya doakan ya. Iya. Pepeliheun saya dana nggak bisa ikut nyumbang gitu dengan doa ya kita Iya. ini. Yang Amin, menikmati itu amin. mungkin nanti generasi Iya, kita kan keberapa mau dari pensiun. kita. Saya juga tahun berikutnya pensiun dari Mudah-mudahan mungkin ASN kan dengan adanya kemajuan dan manajemennya yang Mm-mm. baik, tertata dengan baik, sehingga kita bisa rekrut dosen bertambah dari yayasan jadinya. Karena sekarang pemerintah menganggap Unpad sudah mampu sehingga membantu perguruan tinggi yang lainnya, PTS-PTS yang lainnya. Ini kan udah unggulan ke ya udah dikatakan A kan gitu ya, unggul ya. Udah unggul. Kemudian yang kelima, dan yang kelima kemarin. Kelima, mau yang keenam malahan. Kan tahun 90 ya Bu Yana. Waktu Ibu Yana kita tahun 96 itu kita udah dikatakan A, grade A. 96 kan, terus 4 tahun 80, jadi 96, 80, kemudian 84, 88, kan gitu. Nah ini yang harus tetap dipertahankan. Itu sebetulnya tim ya, tim antara dosen, pimpinan fakultas, pimpinan universitas, dan mahasiswa, karena yang dinilai adalah keseluruhannya. Kalau laboratorium nggak pernah dinilai Bu, nggak pernah dimasukin. Dinilai semua Bu Yana. Dan kita sekarang sudah dapat ini ya, kemarin itu dapat ISO sudah, terus ada lagi kan, iya udah dapat sertifikasi sudah karena kan persyaratan itu harus diinikan. Rasanya dulu saya pernah dengar info aja ya, misalnya berhubungan dengan perguruan tinggi di Jepang, mungkin mereka bisa menghibahkan peralatan yang canggih. Kan bagi mereka itu kemajuan teknologi selalu diutamakan ya. Jepang, Korea gitu. Barangkali kalau punya channel ke sana, ya kita dapat walaupun itu bekas pakai tapi masih bisa dioperasikan dengan baik. Apa salahnya gitu. Kita kan arahnya sekarang kan internasional. Go internasional, bukan lagi go nasional ya. Jadi udah go internasional yang dicanangkan. Ini udah tahun kedua kita periode kedua kita mencadangkan go internasional. Yang sebelum pemimpin Pak Dekannya Pak Yudi itu go internasional. Sekarang pemimpinnya Pak Yusman Dekannya arahnya adalah aplikasi internasional tadi. Jadi sudah, makanya kita mengirim dosen gitu kan untuk berkiprah di kancah internasional. Itu sudah kita arahkan. Saya ingat waktu pertama kali saya ke presentasi ke luar negeri itu yaitu tahun 92 ya, dibawa Pak Harto itu untuk seminar conference di Singapura, di kalau nggak salah di Hotel Mandarin itu kan. Nah itu Unpas belum punya kebijakan untuk mengirim dosennya untuk ke sana kan begitu. Yang itu tahun 9, saya ingat sekali tahun 92 saya ke Singapura. Nah kemudian ya dengan ada sekarang kan dengan kita mendapatkan hibah, kita mendapatkan bantuan dari Meristek, dari Dikti. Nah, saya juga menikmati hal itu, makanya saya presentasi ke itu Universitas Michigan di Amerika itu dari dana hibah. Saya ke Eropa, dana hibah juga Bu Yana. Jadi saya harapkan juga dosen-dosen muda ya gitu. Jadi saya menikmati mengunjungi Eropa Barat, Timur kan gitu, Barcelona, Spanyol, sampai Amerika itu dari dana hibah. Kalau dana perguruan tinggi kan terbatas, hanya berupa bantuan. Jadi kita harus menggabungkan antara dana hibah untuk penelitiannya dipublikasikan kan gitu. Pernah saya kan waktu di Ibu Yana ya tahun 2010 saya kan ke Beijing presentasi waktu itu. Ke Beijing saya presentasi. Nah itu dananya awalnya pakai dana kita dulu sendiri, kemudian saya berikan ke ke upload ke kementerian. Waktu itu masih Mendikbud ya. Dan diganti itu dananya total hampir sekitar 20 sampai 25 juta waktu itu diganti total. Nah, ini yang harus diikuti juga oleh dosen-dosen
muda yang lain bisa yang mungkin ditularkan. Coba Bu Hmm. Nelly yang ke sana presentasi itu mengenai apa gitu topiknya? saya green product, Apa? green product, Green product, product. green food product. Mm-mm. Jadi saya kan minimize penggunaan senyawa pengawet, bahan pengawet, Iya. senyawa kimia. Kebetulan berkaitan juga dengan penelitian saya, riset saya ke arah sana. Mm-mm. Jadi tidak menggunakan, minimize lah penggunaan. Bagaimana minimize limbah yang berbahaya, nah kan begitu. Jadi green product, kalau untuk makanan green food product itu yang saya tampilkan. Pertama kali saya kenalkan green food product itu di Beijing, di Cina. Tahun 2010 itu adalah hasil dari disertasi saya yang saya presentasikan. Juni saya orasi S3, kemudian Juli saya presentasi di sana. Dan alhamdulillah didanai oleh Mendikbud itu total. Dana itu kan gitu. Nah, mungkin karena kita udah terbiasa ya melihat conference, kemudian bagaimana pakar-pakar ilmuwan internasional itu saling berbagi ilmu dari sana, maka saya langsung ke itu selama di India, maaf menyelang, selama ke Go Internasional Bu Hasnelly mempresentasikan hasil karya Bu Nelly, apakah nggak pernah diundang ke lab gitu oleh pihak tuan rumah gitu? Diundang kita diundang. Kalau kita ya kayak di itu ya, kita kerjasama kan, misalnya beberapa yang dikatakan internasional itu kan minimal harus 5 asosiasi atau 5 instansi yang mengadakan, dan minimal 5 negara yang terlibat. Nah kalau kita waktu di Beijing itu university yang mengadakan. Kalau kita mengadakan di university, kita diizinkan keliling. Kalau kita waktu di Michigan kan, saya ke Universitas Michigan itu, ya dengan fasilitasnya diizinkan. Jadi ada yang kita melakukan kerjasama dengan mereka dalam hal bidang penelitian. Itu ada juga hibah kerjasama. Jadi diharapkan dosen-dosen muda ini, saya juga sebentar lagi mau pensiun dari ini ya, ASN, selesai tugas saya sebagai ASN kan begitu. Karena sejarah teknologi pangan ini harus dijelaskan, mumpung ya masih ada Ibu Yana, nanti berikutnya nanti mudah-mudahan Ibu Ella punya waktu untuk ini apa, kemudian Pak Dede sebagai dosen yayasan pertama, itu saya harapkan juga banyak. Pak Dede bukan pegawai negeri ya, Pak Nana ya. Pak Nana yang Pak Nana sama dengan Pak Nana 1985, Pak Ian pindahan dari ITB analis, kemudian di usia 50-an ya, karena lulusan S1 terus dia ditempatkan di pangan. Sama dengan saya 86. Udah itu turun baru diangkat dosen yayasan pertama adalah Desi Zainal Arif. Ya. Alumni pertama itu yang jadi dosen, gitu ya. Iya. Mudah-mudahan melalui ini ya dosen-dosen muda nanti ada, nanti baru Pak dibangun kerjasama yang kedua, yayasan kedua tuh dengan universitas di luar, ya terutama kita ngincer peralatan lah, walaupun itu bukan peralatan yang kita dapat yang second, asal bisa dioperasikan alangkah ya, baiknya. Mudah-mudahan ada bantuan-bantuan atau hibah-hibah yang bisa kita hibah dari mereka, karena mereka juga selalu mengikuti kemajuan teknologi ya. Kalau terutama di China itu, mereka itu kalau di bidang teknologi itu selalu mengikuti kemajuan ya. Dan mereka bisa memproduksi barang harga murah, iya kan? Mereka bisa menciptakan barang-barang dengan harga murah dan kualitasnya juga nggak kalah bersaing. Artinya sekarang Jepang aja udah mulai kalah, kan gitu. Iya, mereka itu dengan peralatannya mungkin ada gitu hendak disumbangkan ke kita gitu ya. Mungkin dengan, saya tidak tahu hubungannya gimana ya, kerjasama biasanya. Kerjasama. Apa mungkin kita pertukaran atau apa, yang itu yang saya harapkan ya. Tapi kalau melihat fasilitas-fasilitas yang ada di kita ini ya udah banyak sekali kemajuannya. Iya, ini yang mudah-mudahan yang muda-muda bisa melanjutkan kan begitu ya. Dan calon-calon sekarang mudah sekali kan ya kita
mengeksplor atau mencari kemajuan teknologi itu melalui internet ya, nggak sulit. Kita nggak usah cari buku ke perpustakaan, tinggal pijit ya udah bisa. Oh ini ya. Seperti apa itu zat pengawet yang berbahaya itu tinggal pijitnya di internet keluar semua ya. Tapi kita walaupun bagaimana harus punya basic ya dari buku. Kadang-kadang juga ada. Iya, tuangkan Bu Yana, kalau tidak salah Ibu Yana itu evaluasi nilai gizi dan gizi pangan, mau dituangkan dalam bentuk buku. Kita udah mulai beberapa sudah kita cetak dan kita publish di sini. Karena waktu itu bisa di sana ya dengan Sali dari universitas ya minta kita, mereka memberikan kepada kita tulisan-tulisan, tapi yang menurut saya dan Sahli itu ada kurang benarnya gitu. Lalu kita kirim dengan Sahli. Tapi berhubung dengan pandemi nggak tahu tuh sampai di mana buku itu. Udah nggak ada Bu. Saya tanya ke Sahli, nggak tahu Bu. Karena udah nggak ada sejak pandemi itu. Karena Pak Asep Dedi dengan Bu Tini ketahanan pangan ya, Pak Asep Dedi ini beberapa jadi tim, terus mereka publish bukunya. Kalau ini kan Ibu Yana waktu itu dosen paralelnya dengan Ibu Sumartini kan gizi. Itu bisa saja Bu Yana, sehingga bisa berkelanjutan itu kita publikasikan dalam bentuk buku. Waktu itu saya bukan evaluasi, bukan ilmu gizi, tapi teknologi penyimpanan dan pengawetan. Dengan pengawetan dan Sahli kita mau dicetak buku oleh Ibu Ina udah mengeluarkan teknologi pengemasan. Kenapa? Ibu Ina udah mengeluarkan buku teknologi pengemasan, pengantar teknologi pengemasan baru. Jadi teknologi penyimpanan belum ada. Pak Supli udah ada belum buku? Belum ada ya kita itu teknologi penyimpanan dan teknologi pengawetan kan sudah almarhum, jadi kita mungkin izinnya juga nggak bisa ke ibunya udah nggak ada ya. Ibu Yana aja dalam CD pandang Ibu Yana. Tapi nanti saya coba cek lagi ke Sali gimana, kan dia dosen paralel. Penyimpanan penyimpanan dan pengawetan. Kita waktu itu mereka mengirimkan artikel ini teknologi pengawetan gayanya universitas ya. Mereka tuh comot sana comot sini dari Google, kemudian penyimpanan juga. Kok ini salah ya, pengawetan dan penyimpanan kok hampir sama. Lalu kita bikin dengan Sahli tolong kirim lah emailnya karena saya kurang lincah dalam beremail. Nah, lalu nasibnya atau gimana? Coba nanti saya cek lagi ke Sahli. Apakah jangan sampai mereka menggunakan nama orang lain. Itu kan buatan kita ya. Jadi teknologi, waktu itu saya tanya apakah penyimpanan sudah dipublik, sudah jadi buku sama pengawetan. Kalau nggak ada minimal lah nama Sahli, nggak usah, saya kan udah pensiun. Nggak apa-apa nama berdua. Nama kita kan di situ biodatanya juga diminta waktu itu. Cuman tapi belum ada. Setelah pandemi nggak tahu menghilang gimana. Pak siapa waktu yang dihubungi? Gini deh, saya bilang Sahli, tolong Sali aja. Kalau dia menggunakan dua nama, dia bingung dengan saya. Tolong Sahli yang ngurus semua, single fighter. Nanti mau dimasukkan nama saya. Ya alhamdulillah enggak juga, enggak apa-apa. Cuman saya bilang tolong jangan pakai nama orang lain. Ini kan kita yang nulis, kita yang mengedit. Mereka hanya mengirim ke kita tulisan-tulisan yang nggak tahu gimana ngambilnya dari mana, comot sana comot sini sepertinya dari Google gitu. Jadi bukan basicnya, mereka sebetulnya nggak gitu ya, nggak gitu memahami gitu ya, jadi nggak ada basicnya gitu. Ya nanti saya cek lah untuk menginikan, kalau belum ada ya nanti diadakan lah ya. Coba Sahli kan di sini udah dosen tetap. Iya, lagi proses untuk jadi dosen. Udah tetap. Nidennya sudah, tetapi beda kan, ada tahapannya. Oh saya nggak tahu ya sekarang. Jadi Niden dulu sebagai dosen pengajar, tapi dia belum disebut dosen, baru pengajar. Oh, nanti dosen tetapnya belum. Kan harus jabatan fungsional. Kalau dulu ke Bali juga ada kan beliau ya?
ada. Nah nanti saya ke dia tolong dilanjutkan, itu sayang kan udah 2 tahun setengah, udah hampir 3 tahun tuh nasibnya bagaimana artikel itu. Kalau saya bisa bantu ya bantu, karena saya udah nggak ngajar kan, tapi saya banyak luang waktu, jadi saya bisa buka-buka buku. Saya kan buku cukup ada lah untuk kedua mata kuliah itu. Kalau evaluasi nilai gizi sama ilmu gizi, kalau Bu Sumartini ya silakan, nggak apa-apa ya. Ini aja yang 2 ini itu udah masuk sebetulnya. Saya itu nggak ada filenya lagi. Kalau ada filenya bisa di ini tuh. Saya kan udah ganti ini ya, ganti laptop ya. Udah. Filenya mungkin Sally ya. Nanti saya tanya kalau ketemu Sally. Itu tolong dilanjutkan, ditanyakan. Jadi saya nggak nuntut nama saya dimasukkan. Enggak, itu mah hak karya seseorang harus dicantumkan. Ya, jadi maksudnya Sahli lah dia yang berhubungan Bapak itu kan. Ya, 2 nama kita cantumkan, 2 nama. Enggak, ini bukan soal dicantumkan tidak, tapi apakah nasibnya itu udah sampai di mana? Udah dicetak atau belum? Udah dicetak atau belum? Kalau enggak, itu harus ada nama Sahli minimal. Ya. Terus benar enggak seperti yang udah diedit sama kita? Jangan asal dia kok teknologi pengawetan dengan itu ya, penyimpanan. Nanti dibaca orang. Kalau pengawetan karya siapa ya? Ada rasanya pengawetan pada waktu kita itu udah jadi buku. Tapi pengawetan ada juga tulisan almarhum Ibu Leni. Ya, kalau Bu Leni sama Pak Supli itu beda. Oh, beda. Ibu Yana udah tahu itu ya? Yang mengenai Ibu Leni. Itu Bu Leni sama itu mah kan karya mereka masing-masing pribadi. Ini yang sebelum pandemi. Oh, 2019 kalau gitu. Kita diminta oleh universitas. Jadi untuk merangsang kita, mereka memberikan buku. Banyak nggak tahu berapa puluh halaman, berapa ratus halaman. Kok ini pengawetan dengan penyimpanan kok jadi beradu? Terus nggak nyambung. Jadi kayaknya mereka itu dia bilang tolong diedit gitu. Dia mengirim dalam bentuk buku, belum bukan file. Belum. Tolong ini diedit gitu. Nah, saya bilang asal nama minimal nama Sahli dicantumkan. Karena itu hak kita kan, mata kuliah kita. Nah, kalau belum terbit ya alhamdulillah. Jadi nanti saya bilang ke Sahli, tolong diurus itu. Iya, silakan. Bukan soal nama atau soal rupiahnya ya, bukan. Tapi ini kan kayak tulis. Kita malu dong ya. Kok teknologi pengawetan isinya begini loh, mahasiswa nanti itu kan penyimpanan kok isinya begini. Jadi beban lah ya. Seperti Bu Nelly kan ada beda data gitu kan, nggak enak ya. Ini harus diluruskan gitu. Ya boleh nanti saya tanyakan juga ke Ibu. Kalau saya udah nggak punya power kan, saya udah pensiun, jadi ini Sahli harus terus didukung gitu maksudnya. Nanti saya telepon ke Sahli nanti gimana ini nasibnya. Kalau Bu Yana perlu bantu ya nanti saya bersiap lebih dari 100% saya mendukung nanti ya. Ini kan demi masa depan anak-anak kita generasi berikutnya. Jangan salah dia menimba ilmu, baca ilmu dari buku yang salah. Materinya jangan. Ini tuh pengawetan atau penyimpanan beda. Memang di dalam penyimpanan ada materi pengawetan, tapi penyimpanan itu bukan pengawetan. Memang gitu. 2 hal yang berbeda. Nah, kalau waktu itu dari mereka itu tumpang tindih, saya jadi bingung. Ini kok mereka dapat materi kayaknya dari Google, yang dari IPB, dari UGM, comot sana comot sini, basicnya mereka kan kurang kuat, jadi nggak tahu gitu mana sebetulnya penyimpanan, mana pengawetan. Nanti saya meluruskan lah. Kalau pulang dari sana mungkin saya nelfon Sahli gimana kira-kira ini supaya jangan ada kesimpang siuran. Bukan untuk dibaca saya ya. Jadi terus terang sekali lagi bukan dicantumkan nama apa tidak atau rupiahnya apa, ini nih isi materinya jangan sampai kacau. Nanti ini kan generasi penerus kita nih, anak-anak muda nih, anak-anak kita gimana? Salah ya nanti dia menimba ilmunya salah. Ini dari mana? Buku dari Unpas teknologi pangan walah. Ya jangan sampai salah gitu. Seperti evaluasi nilai saat gizi dan ilmu gizi itu kan beda, ada beda, tetapi evaluasi nilai gizi itu harus basicnya harus ilmu gizi. Kalau ilmu gizi nggak tahu, dia nggak akan bisa memahami evaluasi nilai zat gizi gitu. Evang itu.
Ya ini mah ya dari lansia yang cerewet lah ya. Itu sekarang dosennya Ibu Sumartini dengan Ibu Ira. Ya silakan, Wahimah. nggak apa-apa. Ya, ilmu gizi. Dengan Ibu Silakan Ira. aja, saya nggak masalah. Kebetulan kan Ibu Ira basicnya juga gizi. Jadi melanjutkan yang punya Ibu Yana. Jadi materi S2-nya saya IPB itu gizi. apa ya, slide-nya itu saya udah semua copy paste semua, Ira maupun Bu Sumartini copy paste dari saya, silahkan. Saya juga masih ada ya kalau itu. Saya masih ada ya itu di flash disknya yang ada di Sali itu semua itu yang lengkap, yang udah di-update waktu kita pandemik ya, udah ada perbaikan ya, kita maklumlah manusia ada. Saya baca lagi, oh ini salah ya, selama ini statement ini salah nih, kita perlu perbaiki, jadi perbaiki lagi. Saya tuh kadang-kadang ketawa, slide ini salah. Saya 2 buku nih ya, 2 artikel saya cari dari internet. Oh iya ya, salah dari 2 buku ini sumbernya memang begitu. Kita selama ini salah gitu statementnya, diperbaiki kan, itu kita kan manusia gitu. Apalagi kan kita harus mengikuti kemajuan teknologi ya, ini udah nggak bisa kayak gini statementnya gitu. Ya walaupun saya udah nggak ngajar, tapi otak sih kan masih jalan ya. Itu bedanya dosennya ilmu. Ya, jadi saya lihat Bu Nelly itu kan dari YouTube-nya ya kan, gini, wah Bu Nelly ini ada kemajuan, jadi berpindah warna. Itu berpindah warna pada saat pandemi. Kan kita di rumah, terus bagaimana sih mahasiswa bisa memahami apa yang kita sampaikan kan gitu. Jenuh juga dia di depan laptop. Ya jadi berpindah warna juga Bu Nelly, jadi sekarang berwarna-warna, bukan biokimia. Memang ada kata metabolismenya ya, saya kan baca itu. Ya cukup lama gitu, berjam-jam ini berwarna-warna sekarang, bagus lah ya, jadi enggak warna hijau terus, enggak warna biru. Ya saya salut gitu ya. Cuman dari dosen lain kan saya enggak, dengan Sali aja yang dulu dosen paralel dengan saya juga, saya nggak terlalu berhubungan. Karena apa? Saya tidak mau memberikan toksis lah ya, meracuni gitu. Silakan dia mengembangkan diri sendiri. Kalau mau, misalnya kalau saya baca artikel atau apa, rada statementnya rada ente merenah ya, saya paling beri masukan. Tapi selama ini kan saya nggak baca ini statement dari itu. Ya gitulah kita ini, walaupun udah pensiun tapi otak mah masih jalan kan ya. Enggak yang diurus tuh cucu, mantu gitu, gogok ya enggak lah ya. Tanaman ya enggak gitu. Tapi kan itu variasi setelah. Tapi saya seneng ilmu gitu diundang ini, jadi ibadah dalam ilmu. Terbuka lagi ya. Iya. Kalau ada buku kan dibaca terus oleh anak-anak, walaupun nggak ada kan tetap dibaca. Kita ini kan buku warisan kan, itu warisan dari kita yang tua. Jangan sampai memberikan warisan yang salah, gitu. Harusnya warisan coklat, susu bubuk, yang dikasih narkoba, kumaha. Iya, banyak terima kasih nih Bu Yana atas kehadirannya. Saya hanya bisa segitu. Enggak banyak, saya berikan ini pengalaman saja ya.